Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, para tim penilai UAS Pemodelan Tambang. Perkenalkan, saya Aldi Rivaldi dengan nomor NPM 21066400871. Ingin membuat video presentasi cara membuat pemodelan geologi untuk deposit nikel dan deposit porfiri intrusion gitu. Nah, jadi pemodelan yang pertama saya akan membuat model nikel dulu ya. Untuk cara membuatnya yang pertama kalian new project di atas kiri ini new project. Habis itu kalian terserah mau naruh foldernya di mana. Kalau saya rapihin di folder leapfrog-nya, folder leapfrog. Habis itu di praktik. Nah ini yang nikel ya, karena saya nikel dulu. Habis itu kalian bisa bikin namanya itu terserah kalian. Bisa model nikel aja, model nikel ya. Habis itu kalian oke aja langsung. Nah, setelah kalian okein langsung masuk ke scene view ya. Scene view habis itu setelah di sini kalian bisa masukin drill hole data ya. Kenapa harus drill hole data? Karena memang Leapfrog Geo ini dia pemodelannya ini berbasis subsurface data atau drill hole data atau data pemboran dan sebagainya. Di mana data drill hole ini dalam bentuk Excel ya. Jadi kita bisa import drill hole terus ke lokal, habis itu lanjut ke file kita ya nanti. Nah, di sini ada data Collar survey dan data tambahan lainnya. Nah, kita input yang Collar dulu ya. Nah, input yang Collar dulu. Nah, kalian bisa masuk ke data yang ada ya. Di sini kalian input yang kalian masukin yang Collar dulu. Setelah masukin yang Collar, biasanya dia otomatis masukin yang lainnya. Nah, di sini yang survei masuk survei. Yang interval di sini data tambahannya. Data tambahannya ini berupa ASAI atau dapat ditambahkan data domain ya. Untuk data topo kita tambahkannya nanti aja ya. Jadi dimasukin ini dulu, kalian import ya. Kita import. Nah, di sini karena udah hijau semua, jadi kita bisa langsung next saja. Nah, ini kita masih bisa next saja. Nah, di sini ada yang not import. Ada yang not import ya. Jadi gimana caranya nge-importnya? Kalian bisa import all volume aja biar cepat gitu. Sebenarnya bisa kalian satu-satu kalian pencet aja, kalian drag down ini, terus kalian pilih yang mana yang harus dipilih gitu kan, yang harus mungkin kayak misalkan NIFA ini kan dia dalam bentuk angka, kalian masukin dalam bentuk numerik ya. Ini numerik misalnya gitu. Tapi biar lebih cepat ya, kita cepat aja kalian import all volume langsung next lagi. Nah, setelah itu untuk domain kalian bisa import all volume lagi, tapi kalian perhatikan di bagian domain yang paling kanan ini yang limonite, saprolit dan sebagainya, kalian bisa masukin volume type-nya ini lithology aja. Habis itu kalian finish. Nah, di sini kalian drag down yang drill hole ini. Oh, sabar, masih loading ya. Loading. Proses penginputan. Nah, ini udah selesai. Nah, ini udah masuk nih data Collar survey ASAI sama domainnya. Nah, di sini tugas kalian adalah untuk gimana caranya supaya data yang kita input di sini, kita masukkan di sini itu nggak error. Nah, yang error ini yang kayak gimana? Yang ada tanda seru merahnya nih. Karena data survei ASAI sama domain ini error dia. Collar ini nggak error. Coba kita lihat fix error. Nah, ini dia nggak ada error kan kalau misalnya Collar. Nah, sekarang kita coba tekan 2 kali di survei. Di situ kita fix errors. Nah, kita lihat nih errornya sebenarnya apa sih. Nah, sini kita bisa lihat ya row 1 column depth-nya. Nah, misalnya depth-nya nih. Nah, habis itu kita bisa pencet maksimum depth aja ya. Fix maksimum depth in collar table. Habis itu kalian pencet yang ini nih, yang save ya. Nah, habis itu hilang, udah biru. Kalau misalnya udah biru, udah oke, kita exit aja. Habis itu kalian masuk yang ASAI ya. Pokoknya semuanya harus kalian fix ya. Nggak boleh ada yang error. Kalau misalkan ada yang error dikit aja, takutnya nanti pemodelan 3D-nya nggak valid. Jadi kalian harus bolak-balik benerin dulu Excel-nya, terus kayak bikin lagi, sesuaikan lagi model 3D-nya, kan itu ribet ya. Jadi kalian mending benerin dari awal gitu. Nah, di sini pada data asalnya ada kesalahan dari rentang from to borehole-nya ya. Nah, ini borehole emang nggak boleh kayak gini, kayak rentang ya udah ya, harus dari meter ke berapa sampai meter ke berapa, nggak boleh dari meter yang sama ke meter yang sama gitu. Kayak misalkan di sini case-nya ini dari from 7 ke 7. Jadi meter ke 7, kedalaman
7 jadi kedalaman 7 lagi gitu, nggak bisa karena kita lihat di atasnya ini dari 6 ke 7 gitu kan. Nah berarti yang from borehole ID 8 ini dari 7 ke 8 harusnya, jadi kita ganti. Nah habis itu kita save coba. Nah ini udah nggak error kan yang tadi kan. Sekarang ada lagi overlapping segments. Nah ini kita lihat dia from 2 nya itu 1 sampai 3 meter, sedangkan yang bawah ini 2 sampai 3. Jadi kita yang 3 meter ini pada ID 2 kita ganti jadi 2. Jadi kita enter, habis itu kita save lagi. Nah ini udah bener nih, tapi masih ada masalah di assign-nya. Di sini kita langsung aja centang ya, kita centang di rule save with review. Nah, di situ kalian save. Ini udah biru nih, berarti udah benar. Langsung ke yang selanjutnya. Lakuin hal yang sama kayak tadi. Oke, setelah semuanya udah biru ya, nggak ada tanda seru merahnya lagi, kalian exit aja. Langsung lanjut ke scene view. Nah di scene view di project tree ini yang kiri itu kalian langsung pencet aja points ya. Kenapa points? Karena di sini kita akan mengimport topografi ya, dan topografi di sini dalam bentuk points yang kita punya ya, bukan dalam bentuk mesh atau sebagainya. Jadi kita importnya points. Nah setelah import points langsung kita finish aja karena udah hijau semua. Nah di sini ada yang merah nih, ada masalah, berarti kita fix dulu. Pastiin kita harus fix dulu. Ternyata ada duplicate points atau points yang sama nih harusnya nih. Nah di sini X-nya ini 435.791,635. Di sini 435.791,635 dan sama gitu kan. Ini juga sama Y-nya. Terus Z-nya juga sama. Jadi karena sama kita ignore aja salah satunya. Lalu kita save lagi. Nah, karena udah biru, lanjut lagi. Kita ke topografi. Kita bikin topografi jangan yang point. Karena kalau misalkan yang point ya agak aneh aja gitu kan, dilihatnya kayak bolong-bolong gitu. Nah jadi kita bikin yang fixnya ya, ini kita hapus saja, kita masukin di topografi, ke neo topografi, terus kita import topografinya from points yang udah kita buat tadi. Nah ini pencet aja yang points, habis itu oke, kita namain sesuai aja ya topografi. Habis itu kalian kalau misalnya udah selesai loadingnya, kalian masukin ya topografinya. Nah, ini dia nih jadinya. Nah di sini karena colornya masih flat ya, masih kuning doang, kita ganti aja sesuai sama elevasinya. Jadi kita bisa ngelihat ketinggian yang paling tingginya ini ada di daerah mana, dan ini ada di daerah sini ya. Nih yang merah ini berarti artinya topografinya tinggi, elevasinya tinggi gitu. Nah setelah itu kita bisa masukin geological modelsnya. Kalau misalkan udah masukin topografinya, nah langsung aja klik kanan pada geological model, seperti itu new geological model. Nah di sini kita bisa lihat ada kotak nih yang bakal jadi objek modeling kita gitu. Nah di sini kita bisa masukin dulu data domainnya, kita drag ke sini. Nah kita lihat apakah data borehole-nya ini udah nyatu ya dengan topografi yang tadi kita bikin. Apakah data borehole-nya ini ada yang ngambang nih? Ternyata enggak, udah nempel semua, udah terikat semua sama topografinya, jadi udah benar ya. Udah kita bisa langsung masukin geological modelnya. Habis itu kita pakai yang domain, jangan yang assign. Habis itu surface resolutionnya semakin bagus itu adalah angka yang kecil ya, angka yang kecil itu semakin bagus. Jadi kita bisa masukin S10, tapi ini harus disesuaikan juga dengan laptop kalian, SP kalian gimana. Nah ini untuk model extends ya, kalian bisa enclose object. Jadi enclose object ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk kalian ini memudahkan kalian aja sih sebenarnya. Disesuaikan sama domain biasanya. Atau topografi extend juga bisa. Disesuaikan sama topografi extend ya. Jadi harus masuk semua nih ya, domainnya, topografinya, yang ada color dan data bornya masukin semua. Habis itu name-nya terserah kalian, game aja ya. Nah setelah itu ini loading dulu gitu kan. Nah ini udah jadi nih ya kan, GM, boundary, fault system, lithology, surface chronology, dan output volumes ya. Di sini output volumenya masih unknown ya, karena kita belum ngedefinisiin apa-apa aja yang ada di
sini gitu kan. Nah, jadi kita silang dulu, kita bikin surface kronologinya dulu. Nah, di sini kalian harus perhatiin sebenarnya apa sih deposit yang akan kalian modelkan di sini. Karena deposit nikel yang akan dimodelkan sekarang, kita pakainya deposit. Nah, kenapa deposit nih? Nggak erosion, nggak intrusion, nggak vein ya, dan sebagainya. Karena nikel ini, deposit nikel ini dia itu berlayer. Jadi dia tuh ada zona-zonanya, kayak misalnya zona limonit, zona saprolit, zona bedrock dan lain sebagainya. Makanya itu kan sesuai sama lateral deposit gitu kan. Jadi kita pakai yang new deposit. Nah, di sini di sebelah kanan ini kita bebas mau pilih yang mana tergantung kebiasaan kalian. Ya, bisa pakai yang from base lithology, from other contacts, atau from offset surface ya. Kalau misalkan di sini saya pakainya yang from offset surface coba. Nah, di sini kalian pencet yang select reference mesh. Nah, di sini kalian pencet yang topografi ya, reference mesh-nya. Habis itu kalian pencet tanda tambah aja, lalu kalian pencet kita pencet base lithology kontak ya. Nah, di sini select primary lithologinya ini adalah limonit ya, karena yang akan kita modelkan di awal ini adalah limonit. Nah, kenapa ini 0 semua? Karena kita masih use contact above. Ya, kita ganti dulu ke use contact below. Nah, baru dia berubah nih, RSA pada 17, SA pada 90. Nah, di ignore lithology ini ya, yang kita masukkan ke ignore ini adalah BLD sama yang BLK karena dia 0 kan. Ya, buat apa juga kita masukin karena emang dia tuh nggak ada datanya gitu. Nggak ada datanya untuk yang di bawah limonit gitu. Nah, jadi kita ignore aja. Habis itu ini untuk name-nya kita masukin lim aja lah biar simple gitu kan. Ini lim kontak aja. Habis itu ini kalian pastiin udah bener ya select lithologinya. Lithologinya limonit harus. Nah, habis itu kita lanjut lim kontak. Nah, kalian bikin lagi untuk layer selanjutnya. Nah, kalian nih harus tahu dulu sebenarnya. Coba kita lihat ya drill hole domain. Nih, yang paling bawah ini sebenarnya apa? Yang paling bawah ini yang warna merah nih. Yang warna merah di sini apa? Di domain bedrock. Berarti emang harusnya di surface kronologi basementnya itu adalah yang bedrocknya. Yang paling bawah itu yang bedrock. Nah, di atas bedrock ini dominan ada yang warna hijau atau rocky saprolit. Ya, di atas rocky saprolit baru ada yang warna kuning atau saprolit, dan di atas warna kuning ada warna ungu atau limonit gitu. Nah, kalian harus gunakan data bore ini sebagai acuan surface kronologinya. Gitu. Jadi kita bikin setelah ada lim kontak kayak kita bikin new deposit lagi dan lanjutin yang tadi from offset surface lagi. Nah, di sini select reference mesh-nya itu bukan topografi lagi, melainkan sekarang udah lim kontak karena tadi kita udah bikin lim kontak kan. Nah, habis itu kita pencet aja. Nah, di sini base lithology kontaknya yang udah kita buat tadi, adalah limonit dengan tadi dia contactingnya ada saprolit dengan ersap kan. Jadi kita bikin yang di bawah limonit dulu yaitu saprolit ya, warna hijau atau warna kuning. Nih. Nah, habis itu use contact below lagi. Nah, di sini yang di ignore adalah limonit. Kenapa limonit? Karena tadi kita udah bikin surface kronologinya gitu. Nah, ini boulder kita ignore dulu aja. Kita pindahin ya. Nah, di contactingnya ini yang harus ada bedrock sama air saprolit karena di bawah saprolit itu ada air saprolit sama bedrock ya. Gitu. Habis itu ini subkontak saja namanya. Oke. Nah, ini harus diperhatiin juga ya select lithologinya ya karena ini penting banget. Nah, habis itu udah bikin save contacts, kita bikin new deposit lagi from offset surface lagi. Itu select reference mesh. Habis itu yang sub context karena tadi link context sudah ya kan. Habis itu base lithology kontak. Nah, di sini kalian yang ersap dong karena tadi yang saprolit udah, yang limonit udah kan. Habis itu use contact below lagi jangan lupa. Habis itu yang di ignore adalah limonit dan saprolit karena tadi kita udah bikin di surface kronologi di sini ya kan. Nah, yang boulder ini kita ignore lagi aja. Jadi ersap ini dia kontak with bedrock gitu kan. Udah ya kan. Kita ersap kontak saja. Oke. Nah, ini oke lah. Ini first lithologinya ersap, jadi second lithologinya bedrock ya. Yang paling bawah ini bedrock gitu. Oke. Habis itu kita bisa langsung oke aja.
Nah, di sini kita lihat dulu nih di service kronologi ini masih inaktif. Nah, gimana cara ya aktifinnya? Yaitu kalian pencet 2 kali pada service kronologi. Nah, ini di kronologi kalian kontak surface-nya kalian centang semuanya. Nah, di sini kalian harus perhatiin. Tadi itu layernya yang paling atas adalah limonit. Jadi kalian pindahin dulu, kalian tekan yang limonit kontak, habis itu kalian eh, pindahin ke atas nih. Kalian pencet yang atas ini. Habis itu di bawah limonit ada apa? Ada saprolit. Jadi saprolit ini kalian naikin lagi ke tengah. Nah, jadi yang paling bawah ini harus kontak antara bedrock dengan air saprolit. Nah, yang background litologinya ini kalian ganti ke bedrock ya. Jangan lupa kalian harus ganti ke bedrock karena yang paling bawah ini backgroundnya ini adalah bedrock. Nah, habis itu kalian langsung ke general aja. Nah, di sini base litologi kolumnya udah bener yang domain ini. Habis itu surface resolusinya udah kita ubah tadi kan ke 10 kan. Terus boundary filternya all data dan snap to datanya ini kalian bisa ganti ke drilling only aja. Nah, habis itu untuk boundary kalian tadi pakai yang topografi extend ya. Nah, setelah itu kalian oke aja. Siap, udah jadi. Jadi ini tunggu lagi loading. Nah, udah jadi kan. Yang tadinya unknown sekarang udah ada lim, saprolit, rocky saprolit dan bedrock. Setelah udah ada ini, kalian pencet aja yang output volume ini ya, kalian drag ke dalam. Nah, ini dia hasil dari pemodelan kita kali ini. Yang paling bawah apa? Yang warna merah ya, atau bedrock. Di atasnya yang merah atau bedrock ada rocky saprolit, di atasnya rocky saprolit ada saprolit, dan di atasnya limonit ada limonit ya. Di atasnya saprolit ada limonit ya, yang warna ungu. Tuh, nah ini biar bisa lebih jelas kita matiin dulu topografinya ya. Ini udah jadi pemodelan geologi saya. Kalau misalkan kalian mau lihat versi dari sampingnya ya, atau dari kalian bisa gini, kalian bisa pencet L pada keyboard kalian ya, atau kalian bisa slice dulu deh. Kalian pencet yang ini slicer, bisa kalian tarik aja garis ya. Set. Nah, ini kalian bisa lihat nih, L, kalian pencet L. Nah, ini terus kalian bisa coba dipnya ini kalian naikin ke 90, habis itu dip azimutnya kalian naikin ke 360. Nah, coba kalian lihat, set. Terus untuk ngelihat ya lebih jelas, lebih detail, kalian bisa naikin Y-nya nih. Oh, kalian berubah kan. Kalau misalkan kalian sesuaiin juga ini sama data bore kalian nih yang drill hole domain ini. Kalau misalkan udah sesuai, kira-kira baru berarti pemodelan geologi kalian udah sesuai ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya oke, ini kita nyalain dulu deh. Ini legenda dari geological modelnya ya. Kalian bisa matiin yang domain. Habis itu udah ya, selesai ya. Sampai sini aja pemodelan geologi untuk deposit nikel. Nah, selanjutnya akan dilanjut untuk pemodelan geologi deposit intrusi porfiri ya. Oke, kita sekarang lanjut untuk memodelkan deposit intrusi porfirinya ya. Langsung aja new project lagi, dan kalian masukin ke folder yang kalian ingin taruh filenya. Kalau saya seperti biasa di liprok ya, kita praktik. Habis itu sekarang masuk ke data porfiri Mbak Christine, lalu langsung aja kita bikin model porfiri ya. Habis itu kalian oke aja. Nah, sebenarnya untuk memodelkan porfiri ini sebenarnya nggak beda jauh dengan nikel ya. Step by stepnya itu hampir mirip-mirip kalau misalkan sampai geological model aja. Jadi langkah pertama ya tetap aja kita harus masukin drill hole datanya ya. Lalu kita masukin data polarnya kayak tadi. Ini kita cepat aja ya, waktunya udah lama. Nah, ini kita pastiin dulu udah data survei yang masuk. Oke, lalu di interval ini kita masukin litologi dan data tambahan lainnya seperti alteration dan oxide yang belum dimasukkan. Oke, langsung aja kita import. Nah, untuk data topo tadi terlihat tidak ada ya Excel-nya ya, karena memang data topo yang diberikan oleh Mbak Christine itu berupa mesh ya.
Jadi nanti kita bukan import points lagi kayak data nikel tadi, melainkan kita importnya mesh. Nah, kita lihat sekarang tampilannya ada survei udah hijau semua, jadi kita langsung aja import. Lalu litologi ini udah otomatis ke litologi ya, Airlit. Jadi kita langsung aja import. Lah ini masih ada yang non import, jadi langsung aja import all column, next. Langsung aja import all column, next. Oke. Tunggu sebentar, lagi loading untuk mengimport data-datanya. Habis itu ini dapat dilihat bahwa data Porphyry ini sudah bersih ya, tidak ada yang error lagi. Jika demikian kita bisa lanjut memasukkan data mesh-nya lagi, mesh yang tadi kita bilang bakal masukin topografi gitu. Nah, ini kita bisa lihat topo tr msh ya, kita masukin aja, kita open, lalu ini langsung aja di-okein. Nah, ini lagi mengimport, tunggu dahulu. Nah, ini udah ke-import ya, udah biru. Nah, kalian bisa masukin di topografi sini, new topografi, habis itu from surface ya. Kalian bisa lihat ini bentuknya udah mesh ya di sininya, jadi kita masukin from surface bukan yang from points ya. Nah, kalian masukin aja topo tr, nah namanya terserah kalian ya, topografi juga boleh. Habis itu tunggu sebentar loading dan kita masukkan saja. Nah, ini surface resolutionnya udah bagus ya, kita bisa ubah elevasinya aja ya. Lalu kita bisa masukin data litologi ya, coba kita masukin data litologi. Nah, di sini case-nya adalah data litologinya itu sangat beragam ya, seperti soil itu bermacam-macam ya. Jadi sedimen itu bermacam-macam, jadi perlu kita grouping agar litologinya itu tidak terlalu banyak gitu. Nah, caranya kita grouping adalah kita masuk ke litologi, lalu kita bikin new column, lalu group litologi. Nah, ini kita base column-nya itu adalah Airlit yang tadi kita import, dan ini kita grouping untuk bikin kolom baru gitu, litologi kolom baru. Nah, litologi ini terserah kita namain apa, bisa kita bikin litologi baru aja ya. Nah, habis itu sesuai yang diarahkan oleh Mbak Christine kemarin ya, jadi apa-apa saja yang di grouping, yang pertama ada golongan sedimen, di mana SCA, SCG, SSD dan SSS ini di grup dijadikan satu grup jadi sedimen. Lanjut aja, kita enter langsung. Terus soil ini dijadikan grup sendiri ya, karena sepertinya nanti kita nggak modelkan gitu. Nah, lalu yang di grouping lagi yaitu adalah volcanic dacit. Ini kita new group aja, kita namakan VDA deh. Oke, ini kita caps lock aja deh, sedimen ya. Nah, habis itu kita masukin aja ini new group sampai semuanya masuk ya ke grup baru. Karena ini tidak perlu di grouping karena periodenya itu berbeda gitu ya. Karena yang sedimen ini periodenya tuh mirip-mirip dan berdekatan gitu. Waktu depositnya berdekatan. Jadi perlu kita gabung aja agar tidak kebanyakan. Nah, untuk warnanya kalian bisa ubah sesuai kemauan kalian. Kalau misalnya sedimen kalian mau ubah jadi kuning, ya udah, oke, kalian ubah. Terus untuk soil bisa kalian ubah jadi pink aja atau aluvial mungkin ya, alluvium. Habis itu yang lainnya mungkin volcanic ini bisa kita ubah jadi merah aja, merah muda, merah seger ya. Ini merah tua untuk intrusi ini karena kebanyakan jadi ya oke lah. Oke, karena udah kita grouping ya, di sini ada dua nih jadinya nih, ada litologi baru sama Airlit. Nah, di yang scene view-nya kalian lihat di sini, jangan sampai kalian masih Airlit ya, harus udah litologi baru. Oke, udah litologi baru. Setelah itu kita lihat, kita fokus ke databore-nya ya. Kita lihat di sini ada databore yang tidak terikat ke topografi ya. Terlihat ini beberapa databore ini mengambang ya. Nah, ini kalian nggak boleh lanjutin pemodelan kalian dulu sebelum kalian fiksasi ini. Nah, caranya gimana? Caranya kita masuk ke Color ya. Kita masuk ke data Color, kalian set elevation.
Ini query filternya biarin aja. Habis itu kalian masuk ke select surface terus topografi. Nah, untuk unprojected points-nya kalian pilih yang assign elevation values to 0. Nah, kalian tunggu aja sampai loadingnya selesai. Nah, habis itu dia langsung terikat nih sama topografi di atasnya. Nah, kalau udah begini kalian bisa lanjut ya. Jadi kalian kalian kecilin, habis itu line radiusnya mungkin bisa 5 aja. Nah, kalau 30 terlalu besar ya. Nah, ini dia penampakannya. Habis itu kalian coba bisa masukin surveinya ya. Mungkin surveinya ya seperti ini. Data surveinya matikan saja, kurang penting. Nah, litologi kalian bisa lihat agendanya seperti ini ya. Nah, setelah udah ada udah grouping litologi dan udah ada topografinya, kalian bisa bikin geological modelnya. Nah, caranya ke geological model, lalu new geological model. Habis itu base litologi kolumnya kalian pilih yang litologi baru yang udah kalian grouping baru tadi. Lalu surface resolutionnya kalian bisa ubah jadi, mungkin kalian kecilin lah jadi 50. Habis itu kalian bisa enclose object ya. Kalian bisa enclose object tuh, mungkin litologi kali ya, litologi aja. Atau kalian bisa luasin juga nggak apa-apa, terserah kalian ya. Habis itu namanya geological model aja nggak apa. Nah, setelah itu terdapat kalimat the boundary surface topography is too small. Oke. Topography is too small. Oke, kalian bisa pencet use topography vertex saja. Ini lagi loading. Pokoknya kalau ada scene kayak gini berarti ini lagi loading ya. Kita kerjain. Karena emang bikin geological model ini cukup berat ya nih laptopnya kerjanya. Nah, oke. Loadingnya sudah selesai dan di sini sudah ada boundary, fault system, lithologies, surface chronology, output volumes ya. Dimana sekarang output volumesnya masih unknown ya seperti yang tadi, karena emang kita belum bikin surface chronology-nya gitu. Nah, sekarang kita buat dulu, kita silang dulu unknown-nya ya. Kita bikin surface chronology. Nah, sekarang apa yang kita pakai di sini? Jadi yang kita pakai di sini bukan deposit seperti nikel tadi, yang melainkan yang kita pakai adalah new intrusion. Lalu kita pakai from base lithology. Nah, di sini select interior lithology-nya adalah lithology yang paling tua. Nah, kita bisa lihat dulu bahwa lithology yang paling tua ini, kita bisa lihat ya, adalah kebanyakan yang warna kuning, lalu ada warna merah dan warna biru muda ya, atau IFD, VDA, lalu ada sedimen ya. Sini menurut acuan dari Mbak Christine, yang paling tua adalah sedimen. Habis itu ada BXG, habis itu ada VDA, lalu ada IFD, ada IFTO, ada IFTY, ada IHDA, ada BXG2 ya. Yang terakhir itu adalah BXG2 ya. Nah, lalu new intrusion aja langsung from base lithology. Nah, berarti yang paling bawah dan yang paling tua adalah sedimen. Nah, ini kita langsung masukin ke ignore aja, karena ini buat patokan aja ya. Buat patokan aja yang sedimen, nggak apa-apa. Kita bikin empty nanti di sini, ya, empty dan inactive. Baru di sini kita bikin new intrusion untuk yang tertua kedua, yaitu BXG. Ya, selain interior lithologinya udah bener nih BXG. Nah, di exterior lithologi itu kita taruh lithologi yang udah kita buat sebelumnya. Nah, lithologi yang udah kita buat sebelumnya yaitu sedimen. Jadi kita masukin exterior lithologinya ini sedimen. Nah, sisanya kita masukin ke ignore ya, atau younger lithologi gitu. Nah, jadi dan soil ini nih yang warna pink ini selalu masuk ke ignore ya, karena kita nggak akan memodelkan dia gitu. Nah, kita langsung lanjut aja ya, kita main cepat aja. Selanjutnya ada VDE. Berarti di eksterior ini ada BXG sama set ya. Habis VDE ada IFD,
IFD, habis itu BSG tadi inian. Nah, soil masukin sini. Nah, jadi tadi kan udah kan BSG sedimen sama PDA kan udah tadi kan. Jadi kita sekarang lagi yang IFD. Oke. Lagi lanjut surface chronology from base lithology. Habis itu setelah IFD ada IPTO, kita ganti IPTO ini. Habis itu BSG taruh eksterior. Nah, jadi sisain yang tadi udah lagi, lanjut ya. Selanjutnya adalah IPTY, IPTY. Habis IPTY baru IHDA. Soil BXG2 udah ini aja, soil sama BXG2 ya, karena IHDA ini udah kedua. Lanjut lagi sekarang yang BXG2. Nah, di sini kalian cukup ignore yang sedimen aja ya, karena bukan yang sedimen, yang soil aja. Nah, di sini ya, karena inaktif semua, kalian masuk ke surface chronology. Habis itu kalian centang nih kontak surface-nya. Nah, kalian harus yang paling tua ini ada di bawah ya, yang paling muda ini ada di atas, dan ini udah benar. Jadi kita background lithologinya harus sedimen, karena yang paling bawah ini sedimen kan, itu sedimen. Habis itu kalian masuk ke mungkin ke surface resolutionnya kita naikin aja jadi 25. Habis itu snap to data-nya drilling only. Habis itu enclose object-nya mungkin bisa GM extends lah ya, bisa GM extends aja lah ya. Oke, ini lagi loading. Tunggu dulu. Karena tadi surface resolutionnya dikurangin ya, dikecilin jadi agak berat sekarang. Oke, ini udah ada semua nih, dan surface kronologinya tadi udah benar ya, dari sedimen sampai yang terakhir BXG2. Habis itu kita lihat di output volumesnya. Nah, ini udah masuk semua nih, udah nggak unknown lagi. Jadi kita bisa masukin yang kayak gini aja, ini udah jadi. Nah, ini kita matiin aja untuk topografinya, dan ini kita bisa lihat hasil pemodelan dari porphyry intrusion ya. Bisa lihat legendanya di sini, legenda dari geological model. Ini yang paling atas ini merupakan VDA atau vulkaniknya. Ini BXG2 nih paling muda. Ini sedimen, ini BXG, dan ini IHDA. Ini dia bentukannya. Nah, kalian bisa pastikan model kalian ya dengan drill hole yang kalian punya dengan cara yang tadi ya. Kalian bisa slice saja, lalu kalian slice width-nya kalian bisa kecilin aja 20 misalkan. Situ dip-nya itu kalian bisa 90-in, dip azimutnya bisa 360-in, tapi ini terserah kalian, preferensi kalian. Lalu kalian bisa lihat aja ke Y-nya ini, Y-nya kalian bisa ubah-ubah agar berubah nih modelnya nih, agar yang kita tahu kan pemodelan porphyry ini kan sirkular ya. Lalu karena ini mungkin udah sirkular ya, dan menurut kita udah sesuai, jadi langsung kita silang aja, dan memang ini model geologi yang kita perlukan. Dan udah selesai tutorial pemodelan geologi untuk deposit nikel dan deposit porphyry kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.